Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan intelijensia peserta didik dan gaya belajar pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi ini disusun oleh Zulka Suharwati dengan NIM 2144200052, Siti Wasilah dengan NIM 2144200060, Tria Fatma Putri dengan NIM 2144200079, Citra Wahyu dengan NIM 2144200080, dan Mariza Yulia dengan NIM 2144200082. Pembahasan materi. Yang pertama, mengenai teori yang dibahas. Yang kedua, prosedur yang dibahas. Yang ketiga, penerapan teori yang dibahas. Dan yang keempat, kesimpulan teori yang dibahas. Di sini saya akan membahas tentang teori yang dibahas. Kecerdasan atau intelijensi dapat dipandang sebagai kemampuan memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber-sumber secara efektif pada saat dihadapkan dengan tantangan. Kecerdasan adalah bakat untuk belajar atau kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Kecerdasan adalah bakat umum untuk belajar atau kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan atau keterampilan. Definisi konsensus yang diungkapkan oleh Sniderman dan Rothman pada tahun 1987 menyatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menghadapi abstraksi, memecahkan masalah, dan belajar. Prosedur yang dibahas. 1. Asal kecerdasan. Beberapa psikolog berpendapat, Hans Stein dan Murray 1994, Jensen 1980, kecerdasan sebagian besar merupakan produk keturunan. Kecerdasan anak sebagian besar ditentukan oleh orang dan mereka ditentukan diri pada hari mereka dikandung. Gordon dan batasnya. Lisa 1994, Plomin 1989, Rifki 1989, kecerdasan sebagian besar dibentuk oleh faktor-faktor dalam lingkungan sosial seseorang. Yang kedua adalah gaya belajar. Ada 3 gaya belajar yang diterapkan, yaitu yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga adalah kinestetik. Ketiga gaya belajar tersebut baik untuk diterapkan di kehidupan kita. Yang pertama adalah gaya belajar visual, artinya gaya belajar ini menggunakan indera penglihatan untuk diterapkannya dengan cara membaca atau melihat objek secara langsung. Caranya yaitu belajar dengan gambar maupun video yang menarik, atau juga bisa dengan menggunakan spidol untuk mencatat di kertas. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan mempelajari nama lebih baik dengan mendengarnya, yaitu dengan alat indera pendengar seperti telinga. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Artinya gaya belajar dengan menggunakan gerakan untuk mempraktikannya. Penerapan teori yang dibahas, yaitu interaksi aptitude treatment. Interaksi aptitude treatment, model pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang memiliki strategi pembelajaran efektif dengan memberikan perlakuan-perlakuan kepada setiap individu sesuai dengan kemampuan masing-masing agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Mengingat perbedaan yang terdokumentasi dengan baik dalam gaya dan preferensi belajar, akan tampak logis bahwa gaya pengajaran yang berbeda akan memiliki dampak yang berbeda pada peserta didik yang berbeda. Namun, proposisi akal sehat ini sulit untuk ditunjukkan secara meyakinkan. Studi yang mencoba mencocokkan gaya mengajar dengan gaya belajar hanya secara tidak konsisten menemukan manfaat untuk belajar. Kesimpulan teori yang dibahas. Kecerdasan adalah bakat umum untuk belajar atau kemampuan untuk memperoleh
serta menggunakan pengetahuan atau keterampilan. Setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda antara satu sama lain, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Pada perkembangan inteligensi peserta didik dan gaya belajar, ditekankan bahwa guru harus memperhatikan untuk mendeteksi dan menanggapi perbedaan dalam cara anak-anak belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.